Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Para jamaah sekalian, pendengar kajian online, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menambahkan kecintaan di dalam hati kita untuk selalu bersama dalam nasihat menasihati di antara kita sekalian. Mudah-mudahan dengan mendengarnya kita tentang nasihat ini, Allah Subhanahu wa taala memperberat amal kebaikan kita pada hari kiamat. Para pendengar sekalian, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabungan Kebaikan yang akan membahas tentang masalah puasa Ramadan. Berbicara tentang masalah puasa Ramadan ini, itu adalah pembahasan yang sangat penting dan pembahasan yang sangat panjang. Ada pembahasan tentang masalah keutamaan bulan Ramadan. Ada pembahasan tentang masalah keutamaan bulan puasa. Ada pembahasan tentang masalah apa saja yang dibolehkan dan yang diharamkan ketika berpuasa. Ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada pembahasan khusus tentang masalah bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu, pada malam ini insyaallah kita akan mengambil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pembahasan kita yang pertama adalah modal amal. Modal amalan. Apakah modal amalan yang kita lakukan? Yaitu puasa
pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan puasa ini karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu cuma 30 hari saja. 20 hari, 29 hari atau 30 hari. Kalau kita sudah menabung amalan ini, yaitu amalan berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang kita dapatkan dari tabungan itu, keuntungan yang kita dapatkan dari pahala itu, dari amalan itu adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan benar-benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik sebelum bulan Ramadan atau awal-awal bulan Ramadan sampai malam ini, yaitu malam yang ke-12. Dosa bertumpuk yang ada pada tubuh kita. Seandainya dosa ini itu memiliki bau, maka tubuh kita ini sangat bau karena dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan bau daripada dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Coba kalau kita mengetahui tentang artinya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bau daripada dosa ini, mungkin kita akan menjauh dari manusia. Kenapa? Karena bau tubuh yang keluar dari tubuh manusia yang sangat busuk karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, oleh karena itu tentu kita mengharapkan dari amalan ini, berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang-orang yang memberikan buka puasa atau dia ketika dia berbuka puasa, di situ ada pengampunan dosa. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali pengampunan dosa. Oleh sebab itu, ada dalam satu hadis, namun hadis ini adalah hadis lemah yang sering disampaikan oleh sebahagian orang yang tidak mengenal tentang hadis ini, tentang kedudukan hadis ini ditinjau dari segi keabsahan hadis ini, di mana para ulama telah menjelaskan bahwa hadis ini adalah lemah, yaitu hadis yang mengatakan bahwa awal bulan Ramadan adalah apa? Rahmat. Pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan. Akhir daripada bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan adalah pembebasan dari api neraka Jahannam. Sementara hadis-hadis yang kita lihat bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran, maka diampuni dosa-dosanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bukan hanya pertengahan Ramadan saja baru ada ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala
itu ada dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka tidak ada rahmat Allah hanya di awal Ramadan saja. Demikian juga pembebasan api neraka jahanam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, oleh karena itu, hadis yang sering kita dengarkan dari perkataan seorang muballigh, seorang dai, seorang ustadz, keluar bahwasanya awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Hadis ini adalah lemah. Oleh sebab itu, yang jelas kita harus berpuasa karena iman. Jangan berpuasa karena ingin sehat. Jangan. Karena ini menyalahi hadis yang ada dalam pembahasan ini. Barang siapa yang berpuasa karena iman, ini harus dipahami dengan baik. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Namun apabila ada orang berpuasa karena ingin sehat semata, tanpa karena iman, dia berpuasa karena ingin dilihat orang, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sekalipun dia bangun sahur, kemudian pada saat waktu fajar masuk, sampai tenggelam matahari, dia tidak pernah makan dan minum. Tetapi niatnya adalah dalam rangka untuk sehat saja, atau karena ingin dilihat oleh orang, atau dia berbasa-basi, maka tidak mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa memperbaiki niat kita dalam segala hal, dalam melaksanakan amal ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting. Nah, dalam hadis ini, kalau niat kita benar-benar karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk orang yang diampuni, disayangi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila menyalahi itu, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Oleh karena itu, apabila kita mengamalkan puasa pada bulan Ramadan karena iman, maka keuntungan yang dapat kita raih pada hari kiamat, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa kita terhadap kedua orang tua kita, dosa kita terhadap sahabat kita, dosa kita terhadap yang lainnya. Banyak sekali yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi manfaatkan waktu pada bulan Ramadan ini untuk senantiasa bangun di tengah malam untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Demikian juga memberikan buka puasa kepada orang lain. Itu di situ juga ada pengampunan dosa. Masya Allah, berlomba-lomba kita melihat kaum muslimin berlomba-lomba memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Memberi buka puasa di sini tidak terbatas hanya orang miskin dan orang fakir saja. Orang yang berbuka puasa di sini kaya miskin masuk, ya. Memberi buka puasa kepada orang, maka di sini ada pengampunan dosa. Demikian juga, apalagi kalau yang kita berikan ini adalah orang yang pantas, orang miskin, anak yatim, orang yang butuh, para penuntut ilmu, para penghafal Quran, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memakan harta kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, memakan harta kita, nikmat yang sangat besar yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita keluarkan. Nikmat.
Apakah kita termasuk orang-orang yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu iya. Kalau iya, maka berpuasalah karena iman dan mengharapkan ganjaran. Berikanlah buka puasa kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pembebasan api neraka jahanam. Oleh sebab itu, jangan kita malas dalam berbuat kebaikan. Pada bulan Ramadan ini, jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak. Peluang untuk berbuat baik itu sangat banyak sekali. Jangan habiskan waktu ini tanpa beribadah kepada Allah, tanpa beramal soleh, dan lain sebagainya. Karena ini waktunya hanya sebulan saja. Waktunya hanya sebulan, amal-amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan, tetap amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya khusus pada bulan Ramadan dilipat gandakan amalan-amalan hambanya. Beramal bukan hanya pada bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan juga tetap beramal. Melaksanakan sholat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan senantiasa kita beribadah kepada Allah, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan lebih semangat kita. Di luar bulan Ramadan kita berzikir kepada Allah. Masuk bulan Ramadan lebih banyak berzikir kepada Allah. Di luar bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tepat waktunya. Masuk bulan Ramadan lebih semangat sholat tepat pada waktunya bersama dengan sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib. Kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, masuk bulan Ramadan lebih semangat membaca Al-Quran. Kalau di luar bulan Ramadan sering kita membantu orang lain, maka masuk bulan Ramadan kita lebih semangat membantu saudara kita pada bulan Ramadan. Inilah keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Nah, hadis yang semacam ini, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini adalah memberikan semangat kepada kita sekalian, sehingga kita memacu diri kita, memacu saudara-saudara kita agar senantiasa benar-benar beribadah kepada Allah karena iman. Beribadah kepada Allah karena iman. Ya, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini insya Allah kita mengambil sebahagian pembahasan dari masalah berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semampu saya untuk menjelaskan, yaitu tentang masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, apakah itu perkara yang membatalkan puasa yang sudah disepakati oleh para ulama, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa yang ulama berbeda pendapat. Ya. Yang saya ingin bahas yang pertama adalah apa saja yang membatalkan puasa, dan semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan, bahwa ulama sepakat ini adalah membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu wasyurb, makan dan minum. Makan dan minum ini adalah pembatal puasa yang ulama sepakat, tidak ada perbedaan ulama. Tidak ada ulama mengatakan kalau makan di pagi hari tidak membatalkan puasa. Makan sedikit, minum sedikit tidak membatalkan puasa. Makan dan minum memasukkan sesuatu melalui mulut masuk ke tenggorokan kita,
maka ini adalah membatalkan puasa. Apa saja yang masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita telah masuk ke dalam dada kita, perut kita, maka ini adalah pembatal puasa. Apakah itu makan sayur, makan ikan, makan daging, makan nasi, makan tempe, makan kolak, apa saja yang kita makan membatalkan puasa, sepakat seluruh ulama. Tidak ada perbedaan. Kemudian kalau ada seseorang yang berbuka puasa pada siang hari pada bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Berdosa. Ya, dosa besar. Berbeda kalau orang itu dia sakit, sehingga dia tidak makan di siang hari, maka ini tidak menjadi masalah, ya, karena ada darurat, ada uzur bagi dia. Kemudian yang kedua, ya, yang membatalkan puasa, ittifaq para ulama, sepakat seluruh ulama, yaitu berhubungan suami istri. Ini ulama sepakat. Tidak ada ulama, oh kalau berhubungan sama suami istri cuma sebentar tidak membatalkan puasa. Tidak ada ulama. Semua ulama sepakat bahwa berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Dan wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah. Yang pertama dia lakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini bahayanya orang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan, ada tahapan-tahapannya. Ya. Tahapan yang pertama adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini tahapan pertama. Kalau tidak sanggup, maka boleh menempuh jalan yang kedua. Ya. Boleh menempuh jalan yang kedua, yaitu memerdekakan budak. Kalau ini juga tidak sanggup, baru masuk kelompok yang ketiga. Tahapan yang ketiga, yaitu memberi makan orang miskin. Ada orang pada bulan Ramadan, dia mendatangi istrinya, dia bergaul dengan istrinya, kemudian dia sadar, oh saya puasa. Udah kalau begitu saya bayar. Berapa yang harus dibayar? Tidak. Bukan langsung bayar. Yang pertama kali kamu lakukan adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Sebab kalau dibolehkan langsung, kalau orang dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, udah nggak apa-apa lah, saya bayar. Berapa bayarnya? Sekian, bayar. Oh, orang kaya tidak ada yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisa dibayar. Bisa dibayar. Orang yang punya duit, berapa pun dibayar, siap. Jadi kalau pada bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, nafsu dia meningkat, maka dia semaunya saja mendatangi istrinya. Kenapa? Bisa dibayar. Tetapi kalau dilalui tahapan yang pertama ini, yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka inilah yang berat. Berat. 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja berturut-turut, kita merasa payah, capek. Bagaimana kalau 2 bulan berturut-turut? Oleh karena itu, ketika ada seorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka setelah itu dia menyesal kenapa melakukan hal ini. Maka dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya hancur, saya binasa. Rasulullah SAW kaget.
Kenapa kamu binasa? Kenapa kamu hancur? Ya Rasulullah, tadi saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya atau berkata kepadanya bahwasanya hendaklah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka orang ini, laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, saya tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Sedangkan 30 hari saja, sebulan saja, saya tidak sanggup untuk berpuasa. Bagaimana kalau 2 bulan berturut-turut? Maka Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah memberikan jalan kedua. Kalau begitu, berikan, merdekakan budak. Nah, orang ini nggak punya budak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, memberikan jalan yang ketiga. Engkau memberikan makanan kepada orang miskin. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, orang yang termiskin di kampung ini saya. Orang yang termiskin di kampung ini saya. Maka Rasulullah SAW tersenyum kepada orang ini. Ya. Kalau bahasa kita sekarang ini, belagu, miskin belagu, nggak punya apa-apa, berani melanggar, ya, nggak punya apa-apa, berani melanggar. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepadanya, ini ada korma, makan bersama dengan istrimu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, sepakat seluruh ulama bahwa ini membatalkan puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ini dalil tentang masalah makan dan minum dan berhubungan suami istri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 187, maka sekarang datangilah istrimu, gaulilah istrimu, dan hendaklah kalian mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padamu. Makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian i'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa, ulama sepakat, al-haid wan nifas. Wanita yang haid dan wanita nifas. Haid ini adalah yang datang kepada manusia, kepada Bani Adam dari kalangan wanita setiap bulannya. Adapun nifas adalah
darah yang keluar apabila seorang setelah melahirkan. Apabila darah ini keluar, maka batal puasanya. Sepakat seluruh ulama. Kalau ada seorang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba haid, keluar darah, maka otomatis puasanya batal. Atau ada seorang wanita melahirkan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal. Sepakat seluruh ulama. Namun yang diperintahkan adalah mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Ya. Mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Kemudian apabila seorang dia dalam keadaan haid, lalu dia tetap berpuasa, maka hukumnya haram. Kalau ada seorang, waduh, saya sekarang lagi dapat nih, lagi haid. Saya kalau setelah bulan Ramadan, saya malas berpuasa. Saya enaknya berpuasa bersama dengan kaum muslimin, bareng-bareng. Maka kalau begitu saya puasa. Maka dia melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas haid ini adalah pembatal puasa yang disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa sepakat oleh ulama, yaitu ar-riddah, keluar dari Islam. Kalau ada seorang besok dia puasa, dari pagi, ya, dari fajar sampai sore, jam 5 sore dia keluar dari Islam, maka puasanya batal, ya. Karena dia keluar dari Islam, puasanya batal. Sepakat seluruh ulama, orang-orang yang murtad dari Islam puasanya batal. Tidak dikatakan bahwasanya oh dia sudah puasa 1 jam lagi masuk waktu maghrib, maka puasanya sah-sah saja, tidak apa-apa. Ini tidak ada perkataan ulama seperti ini. Semua ulama sepakat bahwa orang yang murtad keluar dari Islam puasanya batal. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja. Ini sepakat ulama batal puasa. Dia sengaja muntah, ya. Dia sengaja masukkan tangannya ke mulutnya, ya, agar makanan yang ada di perutnya ini keluar. Maka puasanya pun batal. Berbeda kalau seseorang dia sedang berpuasa tiba-tiba ada bau yang tidak enak. Ada bau yang dia rasakan yang membuat dia ingin muntah, akhirnya muntah. Maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita. Nah, ini membatalkan puasa. Dan nanti dia wajib membayarnya, mengqadanya setelah bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita tidak boleh berusaha untuk membatalkan puasa kita lewat dengan ingin muntah dengan sengaja. Tidak ada di dalam dirinya itu ingin muntah, cuma sengaja ingin memuntahkan dirinya. Inilah yang membatalkan sepakat oleh para ulama. Semua yang tadi saya sebutkan ini, 5 perkara ini, makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan,
bagi wanita yang haid dan nifas, bagi orang yang murtad, bagi orang yang muntah dengan sengaja, semuanya ini adalah merusak puasa. Dan tidak ada yang merusak puasa kecuali dengan 3 syarat. Kecuali dia tidak tahu, dia tidak ingat, dia punya niat. Seseorang di bulan Ramadan dia dia tidak tahu karena kebodohan, ya. Dia tidak tahu, maka ini dimaafkan. Contohnya, pernah ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat ini, dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Minal fajri, dari fajar. Sahabat ini memahami ayat ini sehingga di malam hari dia naruh di bawah bantalnya itu benang putih dengan benang hitam, ya. Selama benang hitam ini dan benang putih ini tidak bisa kelihatan, maka masih boleh makan. Dia dalam rumahnya. Sehingga ketika dia sudah bisa membedakan, oh ini benang hitam, ini benang putih, maka sudah tidak makan lagi. Padahal di luar sudah terang, ya. Di rumahnya masih gelap, belum bisa membedakan mana putih mana hitam. Maka turunlah ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 187, minal fajri. Yang dimaksud di sini adalah masuk waktu fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang ini, dia tetap makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan batal puasamu, ulangi puasamu nanti. Tidak. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu tentang hukum. Tidak tahu tentang hukum. Rasulullah tidak menyuruh dia ulangi, karena dia tidak tahu tentang masalah hukum. Kemudian juga pernah satu ketika pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matahari dalam keadaan mendung, ya. Matahari dalam keadaan mendung. Kemudian karena sangat gelap, orang ini menyangka sudah masuk waktu maghrib, sehingga dia makan. Pada saat dia makan, tiba-tiba muncul matahari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kejadian seperti ini, Rasulullah tidak, oh puasamu batal. Kenapa? Karena orang ini jahil tentang waktu masuknya berbuka. Rasulullah tidak mengatakan, ulang, kamu sudah makan. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia jahil tentang masalah waktu ini. Demikian juga seseorang dia makan dan minum pada bulan Ramadan karena lupa. Ya. Ulama sepakat bahwasanya makan dan minum pada bulan Ramadan membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak paham tentang masalah hukum, maka dia dimaafkan. Atau dia lupa, dia makan, ya, di siang hari dia tidur, ya. Dia tidur dari habis sholat subuh, tidur sampai duhur, ya. Tidur, bangun-bangun lapar. Kebiasaan dia makan habis
habis tidur. Dia langsung makan, dia lupa, ya. Habis 4 piring baru ingat, ya. Sudah makan 3 gelas air baru ingat, oh sekarang bulan Ramadan lagi puasa. Apakah puasanya batal? Tidak, dimaafkan, teruskan puasanya. Kenapa? Karena dia lupa. Dia lupa. Ya, oleh karena itu, ini adalah pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Nah, di sana juga ada pembatal puasa, ulama berbeda pendapat. Nah, kalau ulama berbeda pendapat, tidak boleh kita saling menyalahkan. Siapa yang mau mengambil pendapat ini silahkan. Siapa yang mengambil pendapat ini silahkan. Ya. Contoh seumpama masalah hijamah, ya. Hijamah pada bulan Ramadan, batal puasa atau tidak? Ya. Para ulama dengan mengambil dalil, ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang hijamah batal puasanya. Di dalam hadis yang lain menunjukkan bahwasanya orang Rasulullah pernah berhijamah pada bulan Ramadan. Ulama sepakat. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hijamah ini. Maka pembatal puasa masalah hijamah ini adalah masalah khilaf. Ya. Yang mengambil pendapat bahwasanya berhijamah pada bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan pada saat puasa, membatalkan puasa, jangan hijamah. Karena mengambil pandangan ini. Orang yang tidak mengambil pandangan, ya silahkan hijamah. Jangan saling, oh kenapa hijamah pada bulan Ramadan? Tidak sah puasanya. Ya, batal puasanya, kamu harus ulangi nanti pada bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan. Tidak, karena ini masalah khilaf para ulama. Demikian juga tentang masalah mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Mencium istri bulan Ramadan, tiba-tiba air mani keluar. Batal puasa apa tidak? Ini juga masalah ulama khilaf. Ada yang mengatakan batal. Ya. Kenapa? Karena mencium dengan syahwat. Ada juga ulama mengatakan tidak batal. Ya, tinggal pilih. Kalau mencium istrinya di siang hari bulan Ramadan, keluar maninya, kalau mengambil pendapat yang mengatakan batal, ya batal. Ya. Kalau mengambil pendapat yang mengatakan tidak batal, ya tidak. Ya, jangan mengatakan, oh dia mengatakan bahwasanya dia ini tidak batal puasa. Bagi orang yang keluar air maninya ketika dia mencium istrinya, ya tidak bisa. Karena ini sesuatu pembatal puasa yang ikhtilaf. Sama halnya dengan istimna. Istimna ini adalah masalah onani, ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Apakah itu dengan tangan atau dengan batu atau gesekan dan sebagainya, maka ini adalah sesuatu yang khilaf para ulama. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ya, sekali lagi yang mengatakan batal, ya batal puasa dia. Yang mengatakan tidak batal, mengambil pendapat ulama tidak batal, ya tidak batal. Jangan masalah ini saling mencaci maki, saling menghina, saling menjauh. Bukan. Ini bukan akhlak, bukan adab seorang muslim yang seperti ini. Ya, kita harus mengetahui kedudukan dulu. Kalau ini masalah khilafiyah, masalah khilaf, ya lapang dada. Kamu mengambil pendapat ini, dia mengambil pendapat itu. Jadi mencium istri pada bulan Ramadan haram apa boleh? Ya, boleh saja. Ya, Rasulullah SAW mencium istrinya ketika dia mau pergi sholat. Rasulullah mencium istri dalam keadaan berpuasa. Ya. Cuma hati-hati saja, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang melanggar, yang bisa membawa kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Karena pernah ada seorang anak muda dan kakek-kakek datang kepada Rasulullah SAW. Yang pertama datang kakek-kakek, ya Rasulullah, apakah boleh aku mencium istriku di siang hari bulan Ramadan? Maka Rasulullah mengatakan boleh. Ya.
boleh, ya. Kemudian datang anak muda, pengantin baru, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku di siang hari bulan Ramadan? Rasul mengatakan tidak boleh. Rasulullah di sini berkata boleh dan berkata tidak boleh. Kalau orang tua sudah tua, ya dia mencium istrinya mungkin susah untuk terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan. Tapi kalau anak muda, pengantin baru kemarin nikah, mencium istrinya, wah ini bahaya. Ya, bisa terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah memikirkan, ya, berpikir, memikirkan lawan jenis. Kemudian tiba-tiba keluar air mani. Ini membatalkan puasa apa tidak? Ini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang tidak mengatakan tidak membatalkan. Di antaranya yang mengatakan kalau ada seorang memikirkan lawan jenisnya kemudian dia keluar air maninya, maka dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, adapun mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan puasanya batal. Ini ulama berbeda pendapat, tidak dipermasalahkan. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Tentu semuanya ini adalah pembahasan yang ringkas dalam pembahasan puasa Ramadan. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan melanjutkan makan sahur ketika azan telah berkumandang? Iya, bolehkah melanjutkan makan ketika azan berkumandang? Sebelum saya jawab ini, hendaklah kita berhati-hati, ya. Jangan sudah hampir 1 menit lagi baru mau sahur. 1 menit lagi baru waktu azan masuk baru sahur. Ini jangan. Tetapi apabila kita lagi makan karena asik menikmati makanan yang lezat, tiba-tiba masuk waktu, ya. Tiba-tiba masuk waktu azan. Allahu Akbar, sementara masih ada makanan di tangan kita. Maka makanan ini dihabiskan sampai batas la ilaha illallah. Makan cepat, ya. Ini dalam keadaan darurat, ya. Lagi makan, tiba-tiba masuk waktu azan. Ya, maka ulama menjelaskan bahwasanya boleh dilanjutkan sampai batas la ilaha illallah. Kalau sudah lewat la ilaha illallah sudah selesai. Tidak boleh makan dan minum. Ya. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak orang miskin yang harus diberi makan ketika seseorang melakukan hubungan pasangan suami istri di siang hari di bulan puasa? Jumlah fakir miskin yang 60 orang miskin. 60. Iya. Memberi makan 60 orang miskin. Lanjut. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Hukum berpuasa dalam keadaan junub, Ustaz. Apa? Hukum berpuasa dalam keadaan junub. Hukum berpuasa dalam keadaan junub, ya. Tidak membatalkan puasa. Kalau ada seorang di malam hari dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia makan, kemudian dia tiba-tiba masuk waktu, ya. Tiba-tiba masuk waktu, belum sempat mandi, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Boleh, ya. Kemudian ada orang di siang hari dia tidur, tiba-tiba dia mimpi. Akhirnya junub. Maka ini tidak membatalkan puasa.
Ya. Batasan-batasan berpuasanya seorang musafir. Batasan-batasan berpuasanya orang Musafir. musafir. Ya. Jadi orang yang musafir itu ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa juga lebih baik. Artinya boleh. Ya. Jadi kalau ada seorang berpuasa, itu ada rukhsah dari Nabi SAW bahwa orang ini boleh tidak berpuasa. Tetapi apabila dia melihat perjalanan ini, dia kuat, tidak menjadi masalah dia berpuasa, maka juga dipersilahkan. Ya, silahkan berpuasa. Jadi ada pilihan mau berpuasa atau tidak berpuasa, maka kedua-duanya boleh. Tetapi kalau kita melihat ini adalah rukhsah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil rukhsah ini. Itu yang terbaik, mengambil rukhsah itu lebih baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang dimaksud tidak ada yang merusak puasa karena tidak niat, itu seperti apa maksudnya? Mungkin nggak membaca niat. Iya, karena sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ada 3. Ya, niat di sini adalah niatnya tidak ada maksud untuk berbuka puasa. Tidak ada maksud. Di sini sama halnya dengan yang lupa. Sama dengan perkara yang lupa. Tidak ada niat untuk makan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami karena kami lupa atau salah. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah karena dia kedudukannya sama dengan lupa. Dia tidak ada niat untuk makan di siang hari bulan Ramadan karena dia lupa. Maka ini yang dimaksud tadi dengan niat, al-qasdu. Sampai di sini pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, maka marilah kita sama-sama mempergunakan waktu yang penuh berkah ini untuk banyak beramal soleh dan juga banyak melaksanakan aktivitas amal ibadah. Di antaranya adalah berzikir dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang diampuni segala dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.